Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuaian Memang Banyak, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 37. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan terhadap mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasihan Yesus selalu tertuju kepada orang banyak. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian ungkapan hati Yesus saat hatinya tergerak melihat orang banyak yang mengikutinya. Karena tergerak hatinya, maka ia memilih dan memanggil di antara umatnya orang-orang yang bisa diberi tugas khusus untuk bekerja di ladang gandum, serta bekerja di kebun anggur. Kita mengenal para imam, bruder, dan suster. Mereka adalah pekerja-pekerja yang dikirim Tuhan untuk menuai panenan yang banyak itu. Namun, apakah tugas menuai panenan itu hanya menjadi tanggung jawab dari para imam, bruder, dan suster saja? Tentu tidak. Itu tugas dan tanggung jawab kita bersama. Setiap orang Katolik, saudara, dan saya juga. Saudara-saudari terkasih, meskipun jumlah pekerja saat ini kelihatan sudah banyak, namun pada saat ini banyak yang menderita sakit. Bahkan yang meninggal dunia karena COVID-19, karena virus corona. Memang dalam karya penyelamatan mereka bekerja. Pada saat ini sungguh berat, mengandung banyak bahaya pandemi COVID-19 dan virus corona. Tugas pelayanan sakramen dan sakramentali para imam menerimakan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengakuan dosa tidak bisa mereka tolak. Meski risiko dan konsekuensinya berat, sakit dan meninggal dunia. Tentu hal ini mengurangi jumlah para pekerja.
Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab serta kewajiban para orang tua dari keluarga Katolik untuk merelakan anak-anaknya menjadi imam, bruder, frater, dan suster. Saudara-saudari terkasih, seorang imam dalam khotbah misa menceritakan tentang salib Yesus tanpa tangan. Banyak orang menafsirkan dan menerjemahkan salib Yesus tanpa tangan ini membutuhkan tangan-tangan kita untuk melanjutkan karyanya dan membagikan rahmat Allah kepada sesama. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, tetapi juga untuk kita semua, para murid dan pengikut Yesus. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pekerja, menjadi tangan-tangan Allah yang menuai dan menyalurkan kasih dan berkat Allah kepada sesama. Kita semua tahu bahwa Yesus selama hidupnya mewartakan kabar gembira dengan berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan banyak hal-hal baik yang ia lakukan. Sebagai pekerja-pekerja yang bekerja di segala bidang kehidupan, sebagai petani, guru, dokter, perawat, dan pegawai sipil. Dunia sekarang ini sangat menderita. Kita lihat di mana-mana banyak orang menderita. Kelaparan, kesakitan, kesendirian, dibuang, ditinggalkan, dikucilkan. Maka Yesus membutuhkan kita sekarang untuk menjadi tangan-tangan Allah, untuk menyalurkan bantuan, pasti sangat berguna bagi orang yang sangat membutuhkan. Saudara-saudari terkasih, kisah penyembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan terjadi karena ia menjamah jubah Yesus. Untuk bisa menjamah jubah Yesus ini tentu bukan hal yang mudah. Tidak saja karena orang banyak yang desak-desakan, tapi juga karena ia sedang sakit. Namun keyakinannya menggerakkan hati dan tangannya untuk tidak tinggal diam. Yang menyembuhkan perempuan itu tidak hanya kuasa Yesus melalui jubah, tetapi juga iman perempuan itu sendiri. Apa yang dapat kita pelajari dari perempuan yang sakit ini? Ia tentu sudah mengalami penderitaan. Selama 12 tahun, ia tidak putus asa. Ia terus berikhtiar untuk sembuh. Bukankah kerinduan untuk sembuh itu sendiri sudah menyembuhkan dirinya? Apakah kita pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi imam, bruder, frater, atau suster? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
berilah kami hati yang lemah lembut, agar setiap orang yang kami jumpai merasakan kedamaian-Mu. Semoga hari ini kami makin peduli pada kebutuhan sesama, terutama orang-orang kecil, orang miskin dan lemah, karena mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.